Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Citra Arianti, Eskap Nurse, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan Bapelkes Cikarang, golongan 3, angkatan 8, tahun 2022. Kali ini, saya akan memaparkan video analisa isu dan gagasan ide kreatif mewujudkan smart governance. Dalam video kali ini, ada 4 langkah pemecahan isu. Yang pertama, mengidentifikasi isu dan dampak isu. Yang kedua, menentukan isu prioritas dengan teknik USG. Yang ketiga, menganalisa isu dengan fishbone. Dan yang keempat, menentukan gagasan kreatif untuk pemecahan isu. Langsung saja kita masuk pada langkah yang pertama, mengidentifikasi isu dan dampaknya. Saya bekerja di Rumah Sakit Anak dan Bunda di ruang perinatologi. Adapun isu yang saya angkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih didapatkan kejadian pasien masuk rawat inap berulang dalam interval waktu yang singkat di ruang rawat neonatologi. Edukasi pulang merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang perawatan bayi selama perawatan di rumah. Yang kedua, masih adanya informasi yang terputus antara perawat saat proses serah terima pasien di ruang rawat neonatologi RSAB Harapan Kita. Melakukan serah terima antara perawat harus dilakukan secara optimal agar proses asuhan keperawatan dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga, masih didapatkan penggunaan IV lain yang lebih dari waktu maksimal penggunaannya di ruang rawat neonatologi RSAB Harapan Kita. Kepatuhan dalam menggunakan stiker tanggal pasang pada selang infus dapat mempermudah perawat untuk mengidentifikasi lama penggunaan IV lain. Kita masuk pada langkah yang kedua, menentukan isu prioritas dengan teknik USG. Berdasarkan analisa isu menggunakan teknik USG, urgency, seriousness, and growth, saya pun menemukan masalah prioritas yang ada di unit saya bekerja, yaitu masih didapatkan kejadian pasien masuk rawat inap berulang dalam interval waktu yang singkat di ruang rawat neonatologi RSAB Harapan Kita tahun 2022. Kita masuk pada langkah yang ketiga, menganalisa isu dengan fishbone diagram. Pada poin men, didapatkan tidak melakukan edukasi secara terstruktur dan pengetahuan tentang kebutuhan edukasi pulang. Pada bagian material, tidak adanya form evaluasi pengetahuan orang tua dan tidak adanya form edukasi pulang secara terperinci. Kemudian pada bagian metode, evaluasi pengetahuan orang tua tidak dilakukan dan edukasi pulang yang tidak terstruktur. Inilah penyebab yang dapat menimbulkan isu masih didapatkannya kejadian pasien masuk rawat inap berulang dalam interval waktu yang singkat di ruang rawat inap perinatologi. Langkah yang keempat, menentukan gagasan kreatif untuk pemecahan isu. Adapun gagasan kreatif yang ingin saya terapkan di ruang rawat perinatologi di instansi saya bekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembuatan form edukasi secara terperinci pasien pulang khusus neonatologi. Yang kedua, perencanaan pembuatan form evaluasi pengetahuan orang tua tentang cara perawatan bayi di rumah. Dengan ide dan gagasan yang saya berikan selaras dengan pemaknaan nilai ASN berakhlak, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Memberikan solusi untuk pemecahan isu merupakan gambaran ASN yang berorientasi pelayanan. Yang kedua, kompeten. Mengamalkan nilai ASN yang kompeten dengan memberikan edukasi keperawatan terkait masalah kesehatan klien. Yang ketiga, adaptif. Terus berinovasi dan mengembangkan gagasan kreatif merupakan perwujudan dari ASN yang ada. Demikianlah video saya tentang analisa isu dan gagasan ide kreatif. Smart ASN menuju smart governance. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Sekian dan terima kasih.